kondisi Laura sendiri gimana kan? Oh iya. Laura aman, masih di safe house. Tadi juga hari ini dikirimin buku untuk dia baca, dia belajar. Nah kebetulan Mama Laura kan anak yang pintar sekali, dia IQ tertinggi. Dia juga berangkat ke UK itu bukan karena beasiswa, nggak ada di UK itu beasiswa tetap bayar karena dari hasil otaknya sendiri belajar. Jadi tadi habis dikirimin buku, terus dikirimin kacamatanya juga. Pokoknya keperluan dia selama di sana untuk belajar, karena kan di sana nggak nonton TV, nggak pegang handphone, nggak bisa berkomunikasi dengan siapapun kecuali ya. Kan ini tapi sudah mulai gimana kan ini udah mulai komunikasi udah baik belum sama Niki? Kalau komunikasi secara langsung belum, tapi pasti sama apa kamu Dari lingkungan perempuan. ya biasanya mereka yang menyampaikan keadaannya Laura hari ini bagaimana gitu, karena kan biar gimana pun Laura masih shock dengan keadaan yang sekarang ya kan, mungkin dia harus beradaptasi lagi dengan lingkungan yang baru. Kalau yang kemarin kan lingkungannya dakjal ya, jadi kalau ini kan udah enggak, jadi dia harus beradaptasi lagi, mengontrol semua emosinya yang buruk-buruk gitu kan. Ini masih dalam tahap, kalau dibilang pengobatan ya memang pengobatan, karena setiap hari ada psikiater, ada psikolog juga mendampingi dari perlindungan perempuan dan anak. Masih kesulitan nggak mendekati Loli sendiri untuk berkomunikasi secara Sudah bisa komunikasi tapi mungkin memang yang ringan-ringan saja gitu. Kalau yang udah masuk ke masalah ini dia masih belum. masih ini nggak sih suka kesel marah Marah-marah sama diri sendiri? Nggak ada ya. Enggak. Kalau itu karena kebetulan saya yang hadir dan saya yang menemani pada saat proses visum. Itu visum berjalan tanpa saya dampingi, bahkan dia minta semua keluar. Artinya dia dalam keadaan tenang, dia dalam keadaan paham apa yang dilakukan oleh ibu. Karena berkali-kali saya katakan apa yang dilakukan oleh sama dari apartemen sampai di saat ini adalah untuk perlindungan pada kita, untuk memberikan perlindungan dan keadilan buat kamu, itu yang kamu paham. Mungkin dia memahami, karena itu yang selalu saya sampaikan pada saat saya bertemu dia. Nah pada saat dilakukan visum, dia datang sendiri tenang, dia tidak teriak-teriak, jalan sendiri masuk ke tempat. Setelah itu semua disuruh keluar, hanya dokter. Jadi ada Edwin pun disuruh keluar. Artinya dia ingin sendiri, ingin tenang sendiri. Dengan demikian maka Laura lebih tenang keadaannya dan lebih bisa menghadapi persoalan. Artinya komunikasi dengan abang sudah lancar bang ya? Ya waktu itu komunikasi lancar. Kalau kemarin supaya saya tidak mengganggu proses visum, setelah saya lihat saya serahkan kepada dokter karena itu menjadi bagian dari dokter. Saya sama Edwin ada di luar. Kaniki Laura belum boleh di sini. Kaniki sendiri sudah mengetahui hasil visum kak? Sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Kalau emosinya sudah bisa terkontrol dengan baik, baru bisa. Oke. Kaniki sendiri sudah mengetahui hasil visum kak? Tapi visum sudah sempurna bang, hasil visum sudah. Visum hasilnya luar biasa sekali karena visum itu adalah bagian, jadi gini, pada saat visum yang pertama Laura dalam keadaan datang pulang, sehingga menurut dokter perlu dilakukan visum pada keadaan dia bersih. Seperti itulah. Jadi itu bukan apa. Jadi supaya paham semua, Lin, kok ada visum 2 kali. Visum yang pertama karena dia barusan dari apartemen langsung divisum karena memang begitu kewajibannya. Tapi posisinya dia pada saat itu datang pulang, sehingga dokter bilang lebih baiknya kalau divisum lagi. Nah itu visum yang kedua inilah dalam keadaan visum yang sangat sempurna dan kita sudah tahu semua hasil. Reaksi Niki gimana nih? Reaksi padahal kayaknya nggak bakalan gue lepasin deh, bakal gue penjarain sampai ketua di situ. Termasuk laporan ini ya? Ya selama-lamanya lah kalau bisa. Maksimal kan 15 tahun itu 1 laporan polisi. Itu baru 1. Kita lagi cari dia punya beberapa perbuatan dia, bagi kita kumpulkan. Nah seperti ini, kita nggak pernah cerita apa-apa, tiba-tiba nih kita ada di Polda langsung membuat laporan. Ya itulah nih kita minta. Oke, nggak pernah mau cerita, tiba-tiba lapor polisi saja. Jangan diganggu yang di Polres, biar mereka konsentrasi sama kasusnya Laura ini.
bagi-bagi. Oke. Ada rencana buat ngelaporin dokter yang Itu nanti urusan penyidik. Boleh ya, perkembangan itu. Bang, berarti boleh dibilang surat yang kemarin tunjukkan USG itu ini bang apa tidak asli atau Bukan, gini-gini, semua harus paham ya, apa yang dilakukan anak di bawah umur itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Satu. Yang kedua, apa yang ada pada data anak di bawah umur itu adalah data pribadi. Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang menyebarkan data pribadi itu adalah melakukan tindak pidana. Seperti itu, makanya kita laporkan. Oke. 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 Makasih Kak Niki. Rasman. Udah Rasman, lu mendingan masuk rumah sakit aja Rasman ya, karena laporan yang ini juga gua nggak bercanda, Pak, serius. Oke. Ini katanya rumahnya Fadil lagi direnovasi hasil dari Laura. Gimana? Ya bisa jadi. Karena Laura penghasilannya banyak sekali. Kan mau diusir Mau diusut nggak sih itu rumah? mungkin kita robohkan ya. bareng-bareng ya? Oke. Thank you. Thank you Kak Niki. Mati. Thank you Niki.